Tes tes oke. Oke. Hai guys, balik lagi bersama gua di my channel Ezara Divi Putra. Nah, kali ini kita bakalan membahas sebuah konten yang bertajuk atau ya sebuah film ya. Karena film itu sebuah karya yang menarik buat gua sendiri, apalagi ketika gua kurang semangat, gua kurang semangat tuh langsung nonton film segala macam, apalagi di bioskop. Itu kayak berasa gue tuh masalah-masalah kecil atau besar hilang semua karena nonton film gitu. Nah, kita akan bahas film yang menurut gua apa nih renyah untuk tahun-tahun ini. Kayak The Last of Us itu tuh udah film terbaik sih. Itu film luar yang membahas zombie dan itu pun syutingnya ada skin bagian di Indonesia. Nah, kali ini kita bakalan bahas itu semua dan pembahasan itu gue ditemenin sama temen gue nih, yaitu Fikri Hardiansa. Oke. Nah, Fikri Hardiansa ini temen gue Universitas Muhammadiyah Tangerang dan jurusannya juga jurusan ilmu komunikasi guys. Jadi ya kita 11-12 hobi lah ya tentang film. Apalagi terutama kita film zombie. Yoi. Ya, ya dia juga apa namanya sebagai ketua Rausan Fikir ya. Yaps, betul Ya banget. betul. Itu tuh kayak membuat project sebuah informasi-informasi yang eksklusif yang lebih merangkum atau meringkas ya sebuah karya film entah itu dari Indonesia atau dari luar. Ya langsung aja kita langsung bahas film zombie nih, Fik. Eh, ini kan kita sama-sama pencinta film zombie nih. Yaps. Jadi ada film zombie yang eh, berepisode, ada juga yang berfilm, maksudnya satu film tuh selesai gitu kan. Nah kita pertama-tama ini kita akan bahas film yang tentang berepisode atau series ya. Nah menurut lo tuh film apa dari 5 lah, lo sebutin 5 film yang terbaik yang series gitu yang berepisode apa aja tuh? 5 ya. Ya, Waduh, kayaknya banyak banget ya 5 ya. iyalah kita kan agak agak mengulik dan mungkin pemirsa di rumah penasaran gitu yang apalagi pecinta film thriller. Mulai dari 5 ya deh. Mungkin Nomor 5 dari ya dari terbaik. terbaik deh, terbaik. Nanti kita yang terakhir tuh yang ke satu yang paling terbaik lah. 5. Ada nggak? Sebelumnya sih kalau untuk list ya, daftar Iya, film zombie yang gue ada tonton itu insya Allah udah banyak gitu ya. udah banyak ya, udah pasti lah kayaknya ada banyak Cuman, nih. cuman kalau untuk series ya, atau serial itu karena memang baru nonton beberapa waktu ini gitu Iya. ya, tahun ini sama tahun kemarin tuh baru bisa banyak nonton seri-series baik itu horor, thriller maupun zombie. Hmm, Tapi kalau untuk sampai kelima kayaknya belum ya? belum deh. Udah. Ketiga deh, ketiga ada nggak? Nah, 3 ada. Oke, Yang nomor 3, aduh kayaknya berat nih. berat deh. Udah kita mending kita sebutin aja yang satu guys, yang terbaik menurut AA AA Fikri. Tahu tapi Udah, yang satu deh yang terbaik, film zombie terbaik yang series. Oke. Sebutin ya semua dari semua genre gitu, semua apa namanya? Film yang zombie lu tonton lah ya. ya. Dari satu yang terbaik, yang film zombie yang di sini tuh dia menceritakan awal mula, terus juga ada intrik politik. Oh, jadi ada kesan politik-politiknya gitu ya. Menarik guys. Yap, ada intrik politiknya dan juga memang jelas ya kalau thriller kayak Ya. keseruan kita dikejar-kejar zombie terus ngumpet dari si zombie Nah. itu. Ya, ini dari asal dari negeri gingseng. Oh, ginseng. Apa tuh guys? Kita penasaran negeri ginseng apa tuh? Kan biasanya itu penggambarannya kayak lebih ke berasa-berasa apa namanya? Kekuning-kuningan gitu ya. Apa tuh negeri ginseng? Yang pasti dia banyak melahirkan para girl band, boy Oh, band, apa itu tuh udah coba? ketebak guys. Apa itu? Korea. Korea ya Utara. kan? Iya, Korea Utara bukan. Oh, Korea Beda lagi Selatan, lah. Korea Selatan. Nanti kena Korea Selatan guys. Ya, ingat catat negeri ginseng adalah Korea Selatan. Oke, lanjut.
Nah, itu film sorry, bukan film ya. Serial yang terbaik adalah jatuh di hati gue itu adalah serial Kingdom. Oh, Kingdom. Yoi. Gue pernah denger tuh Kingdom tuh ya. Oh iya, yang itu ya, yang tanaman penggerak itu ya. Kalau asal usul zombinya tuh mungkin karena tanaman kan, bukan tanaman pembangkit itu ya. Dan ternyata si tanaman itu ya berbahaya gitu. Dia ditemukannya di daerah-daerah yang dingin gitu kan. Terus ada tuh malah si tanamannya itu dijual bebas gitu. Jadi zombie-zombinya itu bisa menyebar cepat ke daerah-daerah lain. Dan serunya itu tadi ini tuh nggak cuman sekedar kita survive atau bertahan hidup dari zombie, tapi di sini tuh juga ada intrik politik kerajaannya itu yang bikin menarik. Boleh tuh guys. Jadi ini mungkin rekomendasi banget dari Bang Fikri ini, film zombie yang menarik. Yang tadi namanya judulnya Kingdom guys. Udah 2 season tuh. Dua season. Apakah ada season selanjutnya? Ada pasti. Okay. Dijamin kalau ini kan serial Netflix ya. Apalagi serial ini itu kan emang terkenal banget gitu. Pasti ada lanjutannya. Gak mungkin kalau nggak ada. Iya. Nah, jadi gue ada pertanyaan nih. Kita merujuk ke season 1 dulu nih. Jadi awal mula itu tuh diceritain di awal season itu apanya dulu nih? Dan menurut lo sendiri, apa yang paling berkesan di season 1 ini? Masih ingat nggak? Yang paling berkesan itu, aduh gue agak lupa ingat ya. Karena gue belum nonton ulang lagi ini. Ya. Gue nonton pas masa-masa pandemi 2020-an. Iya. Nonton itu. Kan rilisnya 2016 ya. Berapa? Sekitar 2020-an kali ya. Gue juga agak lupa tuh. Tapi yang paling berkesannya di adegan yang paling berkesan itu pas ini kan. Apa tuh? Kan ada zombinya itu kan nyebar tuh. Nyampe orang-orang itu, para masyarakat yang ada di kerajaan itu kan nyampe bergerumbul gitu kan. Oh iya, benar. Terus sama ini mereka itu ditahan di mana, terus kayak semacam benteng terakhir gitu loh. Benteng terakhir. Iya, jadi ada pembatasnya ya. Ada pembatas, ada dilawan sama putra mahkotanya itu kan, sama para tentara-tentaranya. Di situ edas sih, keren banget karena nyampe udah pakai apa tuh? Pakai senjata. Kayaknya agak susah ya bahas itu ya. Susah ya. Dia kayaknya dikat aja bagian ini. Langsung yang lain. Film jangan serial. Jangan ya. Susah ya. Soalnya gue pertama kali baru nonton, bukan pertama kali, maksudnya masih sedikit itu serial yang gue tonton, terlebih zombie itu masih ya. Masih ngawang-ngawang lah. Ya mungkin serial itu memang agak sulit ya digambarin. Jadi kita akan geser ke film yang lebih rinci. Yang lu tahu apa? Nih, kalau film jelas ya. Setiap tahun itu gue sering nunggu banget film-film zombie tuh. Oh ya. Di tahun 2000-an kan kita kenal ya, ada film, namanya itu pakai bahasa Inggris lagi. 28 Days Later. Oh ya. Nah, 28 Weeks Later gitu. Itu keren karena zombinya itu dia bisa lari. Oh iya, benar-benar. Tapi kalau gue baca-baca nih dari forum-forum di komunitas pencinta film, untuk film dari 28 Days Later itu, 28 Days Later itu dia bukan termasuk zombie sih. Lebih tepatnya itu infected. Infeksi. Mereka terinfeksi. Infeksi. Jadi sejatinya mereka itu masih hidup, organ-organ tubuhnya masih sejalan dengan semestinya. Kalau daya ingatan gitu masih. Daya ingatan kayaknya sih enggak sih. Enggak. Karena emang otaknya itu udah tercemar dari si virus itu kan. Cuman mereka untuk fisiknya emang masih hidup gitu. Sama kayak di serialnya The Last of Us juga seperti itu kan. Kalau The Last of Us itu kan, The Last of Us ini dia terinfeksi oleh jamur kan ya. Jamur cordyceps kan. Apa kita ulang lagi? Apanya? Kalem, lanjut aja. Soalnya udah. Nah, jadi dia bukan zombie, sama kayak The Last of Us, 28 Days Later, 28 Weeks Later itu bukan termasuk zombie tapi infected.
Dan itu salah satu terobosan dari film-film yang bertema mayat hidup ya. Oh, mayat hidup ya. Namanya zombie kan lebih istilahnya dari kata mayat hidup ya. Mayat yang mungkin dikata udah meninggal tapi mereka Bisa masih bangkit kembali gitu kan. bangkit kembali dan mereka kayak bertingkah seperti monster, guys. Nah, di 28 Day Later ini kan ada kelanjutannya tuh. 28 Weeks Later. Ya. Nah, itu tuh perbandingan dari dua itu nyambung gak, atau memang itu tuh menurut lo sendiri ada penilaian apa mereka berdua tuh terbaik? Apakah lebih baik yang kedua nih atau yang pertama lebih bagusan yang mana nih? Menurut lo gimana? Secara merindingnya ya, kita bahas yang lebih ringan untuk di review. Iya. Untuk merindingnya tentu 20 X Days Later ya, yang pertama. Karena kan ya kita bahas itu ya, yuk. Aktornya itu yang Slebeu, dingin. Oh iya. Thomas Slebeu. Oh, Thomas Shelby. Thomas Shelby anjir. Bisa-bisanya Slebeu. Kan, aktornya kan dia kan. Ya benar. Keren di situ karena pas dia kan pas keluar ya. Iya, pas keluar dari rumah sakit ya. Keluar dari rumah sakit. Itu tuh kosong melompong gitu. Dia kan nggak tahu menau kan ini. Tuh ada kenapa ini tiba-tiba. Iya. Berantakan kan, jalanan-jalanan penuh dengan koran-koran. Terus syutingannya juga di London sendiri ya? Iya, di London sendiri, dan usut punya usut. Dan ada cerita di balik itu, ternyata proses syutingnya itu benar-benar sampai disterilkan gitu. Oh, disterilkan dari orang-orang luar gitu. Itu tuh khusus buat syuting di film itu. Jadi suasana kota London itu benar-benar sepi. Jadi ada effort, ada upaya dari si pembuat film itu. Oh iya. Oh jadi gitu guys. Buat kalian yang mungkin udah pernah nonton 28 Day Later ini, yang pertama ya, itu kan ada di awal cerita kan mungkin ada kita dikasih scene yang benar-benar real tuh, kosong, cuma ada satu si siapa namanya, si Slebeu itu. Gue lupa namanya siapa, pokoknya Thomas, si Slebeu lah. Iya. Bukan Thomas, nama aslinya. Iya. Pokoknya di lah ya. Iya, di situ tuh emang dibikin gitu guys, jadi punya nuansa tersendiri lah ya. Coba gua searching nih, namanya gua takut agak lupa. Coba siapa namanya? Jadi kita biar tahu ya. Kayaknya first time ya ini di depan kamera review kan. Cillian Murphy. Oh iya, Cillian Murphy. Dia pemeran Jim ya, sebagai Jim di film 28 Days Later. Nah di sini tuh kan kita menampilkan si James itu lagi sendiri kan di rumah sakit, keluar terus di London kan berantakan tuh. Nah itu kan bingung tuh, dia tuh udah mulai namanya survival kehidupan. Nah dia mencari orang-orang yang di sekitarnya tuh, kok nggak ada gitu. Jadi dia mulai nih nyari orang-orang, terus ketemu siapa ya habis itu? Ketemu malam-malam kayak mereka penyintas juga sih. Penyintas mereka survivor juga kan. Ada cewek sama cowok, cuman ternyata ya rekan dari si ceweknya itu meninggal kan gara-gara diserang sama zombie itu. Yang dikejar-kejar sampai ke atas apartemen bukan sih itu? Yang di Iya itu bener. Oh iya benar. Ini infectednya tuh benar-benar cepat banget ya. Cepat banget, udah cepat, kayak matanya itu merah gitu kan. Serem itu kalau dilihat-lihat itu. Kalau gua ngelihat cover atau sampul dari film 20X Days Later itu, buset. Merah semerit ya. Itu kayak merinding itu. Gimana kalau ini kejadian di negara kita? Aduh, gitu? Jangan guys. Kalau lu gimana? Sebenarnya ya ada asiknya juga, kita bisa ngambil barang-barang di Indomaret. jangan. Ya kita bercanda doang. Nah untuk kelanjutannya kan di situ mereka walaupun udah stay di apartemen tersebut, jadi tapi tetap nggak nyaman guys, ada gangguan ya. Sempat mereka tuh kenapa bisa keluar, karena mungkin kehabisan makanan mungkin ya di situ ya. Karena mereka ini dapat sinyal sinyal radio ya dari tentara yang jauh nanti sana gitu kan. Jadi kenapa mereka mungkin keluar dari apartemen itu ya, mereka mungkin udah ada panggilan lah, ada sinyal gitu buat nemuin komunikator kita lah, komunikator yang lain gitu, maksudnya biar apakah ada orang-orang yang selamat di daerah sana gitu kan. Siapa tahu ada hal yang perlu dijawab, pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa terjawab di situ kan. Nah, benar-benar. Jadi mereka mencoba untuk keluar dan bareng-bareng ada sekitar berapa orang? 4 orang atau 3 orang ya? 4. Jadi 4. Ada
si Jim, James, terus si cewek itu ceweknya, pemeran bapak itu bapak kan, sama sama cewek. anaknya, Oh, anak anaknya. cewek satu. Anaknya yang mana? Ada anaknya si bapak-bapak Oh iya, itu yang orang ditinggal di bapak itu ya. apartemen. Kalau yang ceweknya itu siapa? Ceweknya itu namanya masih buka Google ya, agak-agak lupa soalnya. Selena Waduh. namanya. Oh, Jadi Selena Gomez. bukan Selena Gomez. Jadi si bapaknya itu pemerannya namanya Brendan Gleeson, dia Gleeson. pemeran Frank. Oh ya. Terus anaknya gue lupa tuh. Hannah mungkin ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi ketika mereka keluar guys, jadi 4 orang itu langsung survival lah. Mereka pakai kendaraan apa ya? Mobil bukan? Mobil. Oh, mobil. Mereka pergi ke daerah Barcelona, kalau nggak salah ya. Nah, di situ gue nonton juga guys. Nah, di situ apa ya? Mogok apa ya mobilnya ya? Di situ ada zombie di terowongan, bukan sih? Iya. Sampai gitu. harus Kejar-kejaran. ngebenerin bannya kan. Iya. Untungnya lolos. Untungnya lolos ya, bener-bener. Sumpah itu greget banget. Tuh mana zombie lari-larian kan, pertama kan bayangan-bayangan gitu kan. Iya. Keruduk-keruduk gitu ya. Si aktornya itu udah ngeburu-buruin ngebenerin mobil kan. Iya harus. Iya bener lagi benerin mobil kan di situ. Dan di situ wah, gue juga kayak berasa wah gimana nih nanti, aduh cepetan harus ayo kabur gitu. Akhirnya bisa lolos juga kan. Ya syukurnya begitu. Dari kendala tersebut mereka berempat masih bisa terlihat lolos guys. Nah terus mereka sampai di tempat yang daerah dari sinyal itu, tempat-tempat tentara-tentara gitu deh. Apakah 4 orang itu ada yang kemungkinan terinfeksi? Ada. Ini karena ini filmnya udah lama ya, nggak apa-apa kali ya, sedikit bocoran-bocoran lah ya. Jadi si bapaknya itu ketetes mayat, yang darah mayat dari matanya. Jadi ketetes kelopak mata, langsung beberapa detik kemudian terinfeksi. Langsung berubah gitu. Waduh guys, itu mah level mengerikan ya. Dan situ momen sedihnya juga karena kan kita berempat tuh ya, berempat itu kan mereka berempat. Dan anak dengan si bapaknya kan chemistry-nya udah dapet tuh. Oh iya. Jadi kehilangan banget ya. Kehilangan banget si anaknya itu, kayak ngerasa aduh ayah kenapa bisa begitu gitu. Padahal iya itu kan hal sepele ya. Itu tetesnya dari mana tuh kalau gue boleh tahu nih. Jadi kayak ada si zombinya itu di atas pagar apa gitu, di atap-atap gitu. Iya. Terus ada burung gagak gitu makanin si mayat itu, dia malah ngeliat mendongak ke atas ya. Terus dia kena kelopak matanya dan langsung jadi zombie. Tapi kok ngapain ya kelihatan ke atas ya? Oh, iya mungkin dia penasaran kali ya. Ternyata malah kadang gitulah, hal sepele aja kita harus waspada lah, tetap waspada guys. Dan di situ juga nggak sampai ketika bapaknya berubah ya, itu juga ada tentara kan, tentaranya datang. Mungkin sinyal itu benar-benar memang ada gitu. Malahan si bapak itu mungkin ditembak ya? Tembak pasti. Waduh, kan udah pasti jadi zombie, namanya tentara itu memang anti banget yang namanya zombie di situ ya. Otomatis ditembak, ada yang teriak-teriak bukan ya? Si Jamesnya itu ya. Iya. Ya sampai mereka bertiga merasa kehilangan deh. Jadi survival 4 orang jadi tersisa 3 orang guys. Cuman pas di tempat tentaranya itu wah langsung kayak action gitu lah. Karena kan si tentaranya ini pengen ngejadiin kan 2 cewek kan, anak cewek satu sama temannya si Jim itu malah pengen dijadiin pasangan sama si tentara. Waduh. Terus si Jimnya malah disekap gitu, dijauhin gitu. Dan di situ si Jim nyelamatin si kedua cewek tersebut. Dan syukurnya bisa selamat kan. Sampai ke ending mereka bisa pergi ke sebuah pulau gitu. Menata hidup yang baru. Iya benar. Pokoknya konflik terbesarnya di pulau atau danau. Sekitar danau gitu, pinggiran danau yang ada rumahnya, mereka bisa 3 orang selamat kan ya? 3 orang selamat. Dan ada beberapa ending. Endingnya itu ada ending yang utama, ada ending sampingan. Jadi si Jim, ada yang Jimnya itu meninggal, ada di ceritanya. Di endingnya ada Jimnya yang selamat. Kayak gitu. Jadi masih awang-awang ya. Jadi kayak ibarat kata kita dibikin penasaran gitu, apakah dia masih hidup atau enggak ya. Tapi kalau yang film versi yang gue tonton, si Jimnya selamat. Oh selamat ya. Tapi memang gue lihat tuh penonton memang brutalnya tuh memang di tempat tentara itu ya, yang ketika nyelamatin si ceweknya ya, si pemeran utamanya. Iya. Memang gak karuan, gue lupa sih, actionnya mengerikan sekali di situ sih.
Benar-benar. Iya benar-benar guys. Lanjut ke 28 Weeks Later. Oh, Weeks Later. Nah, ini menarik nih guys, karena ini udah mulai merinci lagi nih, jadi memikirkan lagi nih yang dulu pernah ditonton, karena kan kita harus ulik-ulik lagi ya. Benar. Walaupun agak lupa-lupa ingat, tapi Iya. kita ingat-ingat. Ingat-ingat. Oke, di 28 Weeks Later ini apa week 2 minggu ya? Minggu ya? Coba kita hitung. 28 minggu. Iya, Sekitar beberapa bulan ya. Beberapa bulan dah ya. Dari kejadian film pertama. Jadi nah, apakah itu ada sangkut pautnya, maksudnya ada karakter yang di situ masih ada kelanjutannya nggak? Karakternya berbeda. Oh, berbeda guys. Udah beda karakter, udah beda tokoh. Dan si infectednya itu dia ternyata ada jangka waktunya, ketika udah 6 bulan itu mereka mati gitu. Oh, jadi mereka itu yang jadi zombie itu bisa mati gitu. Mati karena kan mereka pada intinya, pada prinsipnya mereka masih manusia sebenarnya, cuma terinfeksi dari penyakit virus yang mematikan. Oh iya, benar. Makanya di situ tuh di 28 Weeks Later itu mereka para tentara itu mengembalikan kota London lagi biar bisa jadi hidup gitu kan. Jadi para survivor itu bisa tinggal di daerah London lagi, bener. Dengan keamanan yang super ketat tentunya, ada zona karantina. Gitu kan. Oke, jadi di film 28 Weeks Later ini lebih meluas lagi ya guys. Jadi jangkauannya lebih meluas guys. Nah, terus karakternya berapa yang bermain di situ? Lupa karakter utamanya yang disorot. Ada salah satu tentara yang jadi pemeran di film MCU tuh. Siapa tuh? Si Hawkeye ya? Ya Hawkeye. Oh iya bener. Oh pantes waktu itu gue nonton. Yang jadi sniper. Oh yang di atas itu ya? Yang di atas. Dan menegangkan yang 20X Weeks Later ini. Oh, lebih menegangkan lagi guys yang kedua. Oke. Karena apa? Kenapa tuh? Kan kita di scene awalnya kan ngeliatin keluarga yang mereka kan ya namanya juga survivor kan harus bisa berlindung kan dari serangan-serangan infected itu kan. Dan ternyata ada anak kecil yang pengen masuk ke rumah itu, diselamatin lah. Awalnya sih debat, boleh enggak? Yaudah kita harus selamatin karena dia juga butuh hidup kan. Dan ternyata ketika menyelamatkan anak itu, datanglah segerombolan infected yang pada akhirnya yang di rumah itu ya? Yang di rumah itu sekeluarga itu harus pisah. Ya wafat gitu loh. Oh wafat. Oh iya benar-benar. Meninggoy. Sisa si laki-laki, si bapak-bapak itu yang kabur naik kapal kan. Iya benar. Itu kok ketemu anaknya ya, dua anaknya. Dua anaknya itu dia lagi tinggal terpisah. Oh si apa? Si cewek satu sama cowok satu gitu. Pemajikan. Namanya pemajikan istri kali. Nih 28 Weeks Later. Oke. Nah, itu kan udah tahu ya nih. Udah tahu kan itu lagi zona karantina tuh. Malah si anak cewek dan anak cowoknya itu bebal kan, malah main keluar daerah zona karantina. Waduh. Dan ketemulah ibunya. Ibunya itu ternyata imun. Ya. Oh, imun lagi. Iya, itu bahasa Inggris lah. Oh iya. Imun, dia itu imun dari virus itu. Cuman dia bisa menularkan virus. Oh, jadi kayak apa ya, masih ada setengah zombie dah yang dikatakan. Zombie. Terlihat dari inian matanya itu ada merah-merah sebelah sini. Masih sadar normal. Berarti ya? Masih sadar, cuman ya kalau makannya seleranya gimana, masih otak kah? Masih ini sih, masih makan somai. Oh, somai ya anjir. Kedelai bukannya susu itu ya. Oke, jadi sini itu berpindah ke ibunya. Kok bisa sampai situ ya ibunya? Entah, padahal kan nyebrangnya. Kalau Allah alam. Entah ya. Memang dari lah kok itu bisa low battery ya? Kedengeran sih low battery. Oke, jadi kita percepat aja ya. Nah, mungkin di film ini menceritakan satu keluarga lagi ya, sama-sama satu keluarga lebih merinci lagi. Dan di endingnya siapa yang selamat deh itu? Endingnya ya dua anaknya itu selamat mereka. Iya. Tapi yang anak cowoknya ya. Oh iya. Bagaimana ini? Apakah oke, lanjut ke part 2. Lanjut part 2 guys. Thank you. Untuk selebihnya kita mohon maaf dulu nih karena memang
ada kendala dikit, Hmm. low baterai Tavware-nya ya. Jadi kita akan sambung di video berikutnya. Oke. Yoi. Oke, see you next time. Banyak yang dipotong ini pasti nih.